وقر ما فيه من عيب سوى أنه مر كلمح البصر سدد السهم وسمى ورمى ففؤادي نهبة المفترس والذي أجرد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما وارزقنا منك فهما اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. Alhamdulillah, insyaallah ini kajian kitab Al-Adhkar Imam Nawawi rahimahullah rahmatan wasi'ah, al-majlis yang kedua. Masyaallah, ahlan wa sahlan. Ada akh Pak Indra, masyaallah, dari Sekadau, masyaallah. Ada akh Taufik Maulana, ada akh Anira ya. Alhamdulillah, insyaallah kita sampai sejam kemudian kita akan sedikit membahas kitab Al-Adhkar Imam Nawawi rahimahullah rahmatan wasi'ah. Insyaallah kita akan mulai langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum, wa fil riwayah yarhamukum man fis sama'. Wa kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah rahmatan wasi'ah, nafa'ana Allahu bihi wa ulumihi wa ulumi salihin fid daraini amin. Fi kitabihi ila an qala amma ba'd. Fi kitabihi ila an qala amma ba'd. Baik, amma ba'd ya, disebutnya dengan faslul kitab ya, faslul khitab. Jadi pemisah antara muqaddimah ya, dan isi daripada pembahasan yang dibahas. Salah satu guru kita, beliau menganjurkan ya, ketika kita membaca kalimat amma ba'd, baik dalam surat kita, dalam khutbah kita, dalam kajian kita, maka istihdar, hadirkan ittiba ya. Dalam riwayat Nabi SAW ketika mengirim surat-surat, beliau menulis amma ba'd, sehingga kita mendapatkan pahala sunniyatut tiba', bukan pahala mengikuti Nabi SAW. Amma ba'd. Faqad qala Allahul Azim Al-Aziz Al-Hakim, Allah Subhanahu wa taala Maha Agung dan Maha Bijaksana berfirman, fadhkuruni adhkurkum. Wa qala ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita kemarin membahas sedikit dua ayat ini ya. Fa'ulima bihadza, maka diketahui dengan ini, anna min afdal au afdal halil abdi, bahwasanya termasuk keutamaan keadaan seorang hamba, zikruhu li rabbil alamin, adalah ketika dia mengingat Rabb, Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Jadi ini adalah keadaan yang afdal, keadaan yang utama. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala
mengistiqomahkan kita agar senantiasa dalam keadaan yang utama. Maka Nabi SAW mengajarkan kita doa-doa untuk senantiasa agar kita istiqomah. Kita istiqomah. Senantiasa keadaan kita baik. Keadaan kita menjadi baik kalau hati kita baik. Ketika hati baik, maka keadaan pun akan menjadi baik. Maka pada haji Nabi SAW, beliau mengajarkan kita untuk senantiasa memperbanyak doa agar diistiqomahkan. Sabit, tasbit, qalb. Kukuhkan hati. Ya muqallibal qulub, sabit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Doa-doa seperti ini, sahabat-sahabat, jangan sampai kita tinggalkan. Dalam sehari, jangan sampai kita tidak membaca doa-doa ini. Ya. Karena keadaan hati itu berubah-berubah. Sedangkan kita ini lemah. Kita ini lemah. Wa ma taufiqi illa billah, la haula wa la quwata illa billah. Ini kalimat-kalimat yang menunjukkan bahwa kita ini lemah. Maka Imam Nawawi rahimahullah, ya, setelah beliau membuka muqaddimahnya, pertama yang beliau ingatkan bahwa kita ini hidup dengan berbagai macam keadaan. Berbagai macam keadaan. Apabila keadaan itu disandarkan dengan zikrullah, jadi zikir ini am ada khas ya. Artinya kalau khas itu zikir kalimat-kalimat azkar. Kalau am umum artinya semua kegiatan ibadah yang di situ dia mengingat Allah Subhanahu wa taala masuk zikir. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diistiqomahkan. Ya. Diistiqomahkan dalam keadaan yang utama, dalam keadaan yang baik. Nah, kalau kita lihat ya, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita doa dalam awal surat Al-Imran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita iman yang istiqamah, iman yang kuat, sabit ya. Keadaan-keadaan kita, keadaan-keadaan yang utama, keadaan-keadaan yang baik. Karena kita tidak tahu. Kemudian washtighaluhu bil adhkari al-waridati an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayyidil mursalin. Dan dia menyibukkannya dia dengan zikir-zikir. Ya, jadi zikir yang pertama itu adalah am ya, kemudian yang kedua zikir yang khas. Itu zikir-zikir yang warid, yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka zikir-zikir yang utama ya, doa-doa, zikir-zikir, ya itu yang warid. Ya. Doa yang utama adalah doa-doa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an. Kemudian doa-doa, zikir-zikir ya, yang ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka termasuk hikmah ya, antara kajian kita atau fawaid yang akan kita dapatkan setelah kajian ini, kita senantiasa menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang akan terus dalam keadaan baik dan menyibukkan dengan doa-doa. Karena dalam kitab ini kita akan lihat bagaimana Imam Nawawi rahimahullah beliau mentarbiyah kita melalui kitab ini. Dari bangun tidur sampai tidur kembali kita akan disibukkan dengan senantiasa membaca doa-doa dan zikir-zikir yang datang dari Rasulullah Sallallahu. Maka target kita ya, dari mengkaji kitab ini bukan sekedar hanya mendapatkan sanad, ya, khatam kitab, tidak. Tapi ketika kita telah khatam daripada kitab ini, ya, kita akan teringat muqaddimah Imam Nawawi rahimahullah ketika beliau memulai dengan
termasuk keadaan hamba yang terutama, yang terpaling baik adalah di saat dia ingat kepada Allah dan menyibukkan diri dia dengan zikir-zikir yang datang dari Rasulullah SAW. Dari bangun tidur sampai tidur kembali, ya, zikir-zikir yang datang dari Rasulullah SAW dia amalkan. Nah, itu adalah target daripada kajian kita, ya. Baik. Kemudian beliau berkata, waqad sannafal ulama radhiyallahu taala anhum. Alim ulama telah mengarang radhiyallahu taala anhum. Jadi radhiyallahu anhum kita pernah belajar dengan salah satu senior di Ummul Qura. Kalimat radhiyallahu anhum ini, ya, bisa bermakna ikhbar atau bermakna doa, ya. Kalau bermakna ikhbar, mengkabarkan, artinya isbat, maka kalimat radhiyallahu anhum khusus bagi para sahabat radhiyallahu taala anhum, ya. Karena mereka dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala telah berikan kabar bahwa Allah telah meridhai mereka. Akan tetapi kalau sekedar doa, maka boleh saja, ya. Yang kita dapatkan dalam kitab-kitab, ya, alim ulama mendoakan ulama yang lain dengan radhiyallahu anhu, misalnya seperti itu. Fi amalil yaumi wal lailah, dalam amal siang dan malam, ya. Ini kalau dalam risalah, ya, kalau kita dalam nulis skripsi, ya, disertasi atau tesis, disebutnya ad-dirasah as-sabiqah, ya, ad-dirasah as-sabiqah. Jadi ketika kita mengarang, nulis sebuah karangan, maka apakah ada, ya, orang yang telah membahas sebelum kita, ya, apa yang kita bahas? Apakah ada orang yang membahas apa yang sedang kita bahas sebelum kita? Disebutnya dirasah sabiqah. Maka Imam Nawawi rahimahullah di sini menyebutkan ada sudah banyak alim ulama yang mengarang kitab amal yaumi wal lailah. Amal-amal yang dikerjakan siang dan malam hari. Wad da'awat, ataupun tentang doa-doa, wal adhkar, dan zikir-zikir, ya. Kutuban katsira, sangat banyak sekali, ya. Sangat ma'lumah indal arifin. Kemudian diketahui, yang masyhur nanti beliau akan menyebutkan di situ, ya, amal yaum wal ibni sunni dan kitab-kitab lain. Hisnul Hasin, ya, Hisnul Hasin ketika corona kita membaca kepada Syekh Sofwan Daudi Al-Hisnul Hasin. Itu sama, ya, zikir-zikir pagi petang. Akan tetapi walakinnaha mutawwalah bil asanid wat takrir. Akan tetapi kitab-kitab yang dikarang oleh alim ulama tersebut mutawwalah, artinya panjang. Karena apa? Karena disebutkan dengan sanad-sanadnya, wat takrir, dan ada pengulangan-pengulangan. Nah, kemudian ini ada ilmu juga, ya. Ini ilmu dalam ta'lif, ilmu dalam tasnif. Sahabat-sahabat semua, ya, apabila ada kecenderungan untuk mengarang, nah, di sini kita bisa ambil, ya. Ketika kita mengarang suatu karya, maka apa nih, ya, yang kita promosikan, apa yang kita berikan dari karangan kita, apa yang membuat karangan kita berbeda dengan karangan orang lain, ya. Karangan kita sudah dibahas dengan apa yang kita bahas sudah dibahas oleh ulama lain atau orang lain. Tetapi kita membahas pembahasan yang dibahas sama dengan orang lain dengan adanya perbedaan. Dengan adanya perbedaan. Artinya dengan suatu keistimewaan yang tidak ada di karya orang lain. Itu apa? Gitu, ya. Fadha'ufat anha himamut talibin. Karena kitabnya panjang, disebutkan sanad-sanadnya, kemudian berulang-ulang takrir, maka menjadi lemahlah, ya, kesemangatan orang-orang yang menuntut ilmu.
orang yang mau, orang yang mencari. Faqasadtu tashila dzalika 'ala ar-raghibin. Maka aku bermaksud mempermudah itu semua bagi orang-orang yang memiliki keinginan yang kuat. Nah, kemudian niat, ya. Sekarang ketika kita mengarang sebuah karya, apa nih niat kita? Nah, tashil, memudahkan orang lain, memberikan manfaat kepada orang lain. Jadi niat kita bukan untuk syuhrah dan mal, ya. Hati-hati. Hati-hati ketika mengarang sebuah karya, di situ ada niat supaya terkenal, syuhrah. Nah, itu bahaya, ya. Atau jam'il mal, perbanyak harta di dunia. Nah, itu hati-hati. Fasyara'tu fi jam'i hadzal kitab, maka aku memulai mengumpulkan dalam kitab ini mukhtasiran. Ya, dengan meringkas maqasid ma dzakartuhu, ya, ringkas untuk apa? Untuk mendapatkan apa yang telah aku sebutkan. Maksud tujuan yang telah aku sebutkan. Taqriban lil mu'tamin, supaya mendekatkan bagi orang-orang yang perhatikan. Kemudian wahziful asanida, kemudian aku menghapus sanad-sanadnya. Artinya beliau langsung pada matan. Langsung pada matan. Kalau kita lihat kitab lain, itu disebutkan sanad-sanadnya sehingga panjang, ya, sehingga panjang. Fi mu'azamihi bima dzakartuhu min al-ithar al-ikhtisar. Ya, kebanyakan aku hapus sanad-sanadnya, ya, seperti yang telah aku sebutkan tadi, supaya apa? Supaya meringkas. Walikaunihi, kemudian sebab yang lain, walikaunihi mawdu'an, karena kitab yang saya karang ini adalah untuk kitab yang memang dikarang, satu kitab yang dikarang lil muta'abbidin, untuk orang-orang yang akan melakukan ibadah, ya. Jadi dibaca langsung diamalkan, gitu. Baca langsung diamalkan. Ini seperti yang saya sampaikan kemarin, ini disebut dengan manhajut ta'lif, ya. Manhajut ta'lif. Artinya silabus dalam menulis suatu karya. Ini kita sekarang kalau risalah ilmiah, ya, ditulis di awal, ya. Apa sih manhaj kita, metode yang kita pakai dalam mengarang kitab ini, ya. Kita lihat kitab-kitab ulama seperti itu. Ya, saya Muslim muqaddimah. Kitab saya Muslim misalnya disebutkan, ya, Risalah Abi Daud. Dalam Risalah Abi Daud, ya. Kemudian dalam kitab Syifa Qadhi Iyad, itu di muqaddimahnya, di situ juga beliau menerangkan tentang manhaj dalam mengarang kitab beliau, kitab Asy-Syifa, ya, kitab masyhur. Baik. Disebut manhaj, ya, manhajut ta'lif. Lil muta'abbidin. Walaisu ila ma'rifatil asanid mutatalli'in. Ya. Artinya orang-orang yang mencari kitab ini, ya, mereka memang membaca dan langsung mengamalkan, ya. Artinya untuk mencari sanad itu bukanlah bidangnya, ya. Artinya kitab ini dikarang yang bisa dibaca oleh orang umum sekalipun, ya. Bukan ahli takhasus, ya. Seperti kitab-kitab lain yang disebutkan sanad-sanadnya. Bal yakrahunahu, bahkan mereka tidak menyukainya, wa in qasura ilal aqalli. Ya, sebagian mungkin, ya. Sebagian. Sanad itu penting, ya. Al-isnadu minad din. Laulal isnad taqala man syaa ma syaa. Isnad penting, sanad penting. Akan tetapi sebagian orang awam tidak mengetahui keutamaan sanad, ya, ataupun kepentingan sanad bagi dia itu tidak terlalu penting, ya. Maka Imam Nawawi rahimahullah, beliau mengarang kitab ini, kitab yang mudah, ringkas, sehingga mudah diamalkan langsung oleh orang awam. Wali'anna al-maqsuda bihi ma'rifatul adhkar wal amal bihi. Karena maksudnya adalah mengetahui zikir-zikir
dan langsung mengamalkannya. Wa idhah madzaniha lil mustarsyidin, dan menjelaskan maknanya secara umum bagi orang yang cari petunjuk. Wa adhkuru insyaallah taala, dan aku akan menyebut insyaallah taala badalan minal asanid, ya, sebagai ganti daripada sanad-sanad, ma huwa ahammu minha, apa yang lebih penting darinya. Manhaj, ya, masih dalam manhaj. Masih dalam manhaj. Ya. Manhaj yang kedua adalah Imam Nawawi rahimahullah tidak menyebutkan dalam kitabnya sanad-sanad. Ya, kebanyakan ya ghaliban. Tetapi beliau menyebutkan sesuatu yang justru lebih penting, mimma yukhallu bihi ghaliban. Ya, sesuatu yang sangat penting, bahkan sangat disepelekan. Di antaranya wahwa bayanu sahihul ahadis, menjelaskan derajat hadis, ya. Menjelaskan derajat hadis. Dari sahih, wa hasaniha, wa dha'ifiha, wa munkariha. Saya rasa sahabat-sahabat semua sudah tahu, ya, definisi hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif. Saya anjurkan sahabat-sahabat semua, ya, menghafal Baiquni. Itu matan yang ringkas dan manzumah, sangat mudah dihafal. Ketika kita mengkaji Mukhtasar Sahih Bukhari, pada salah satu guru kita di Madinah, beliau mewajibkan kita untuk menghafal kitab Baiquni, ya, hafal dan menyetor hifzan. Ya, dianjurkan sahabat-sahabat semua menghafal kitab ini, ya. Terringkas, baitnya pun tidak banyak, ya. Sedikit-sedikit takrir, ya. Hadis sahih, misalnya hadis sahih. Apa itu hadis sahih? Kita langsung ingat, langsung awwaluhas sahih wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yusazza aw yu'al, gitu. Yarwihi adlun dhabitun an mithlihi mu'tamadun fi dhabtihi wa naqli, ila akhir abyat. Apa itu hadis sahih, apa itu hadis hasan, apa itu hadis dhaif dan hadis munkar. Baik, bisa dibaca di fan ilmu hadis, ya. Tapi saya mungkin jelaskan secara ringkas. Hadis sahih yang pertama adalah syaratnya wahwa mattasal, ya, isnaduhu, yang bersambung sanadnya, walam yushadza aw yu'al, dan tidak ada syad, tidak syad, dan juga tidak ada ilahnya. Kemudian syarat berikutnya yarwihi adlun, diriwayatkan oleh orang yang adil, itu apa sifat adalah. Kemudian dhabitun, orangnya dhabit, yang hafalannya kuat, tamamud dhabt, mu'tamadun fi dhabti wa naklihi. Kemudian hadis hasan, apa hadis hasan? Wal hasanul ma'ruf turqan wa ghadat rijaluhu la qasahih ishtaharat. Sama 5 syarat, sama dengan hadis sahih, hanya saja ya, perawinya, kekuatan hafalannya tidak sekuat, sempurna perawi-perawi hadis sahih. Baru setelah itu wa kullu ma an rutbatil husni qasur wa huwa dha'ifu wa huwa aqsamun qasur. Apa-apa yang tidak memenuhi syarat-syarat 5 syarat di atas, maka disebut dengan hadis dhaif. Syaratnya putus, diriwayatkan oleh orang yang tidak adil, orang yang tidak dhabat, hadisnya ada syadz atau ada illah, maka menjadi hadis dhaif, termasuk munkar, ya. Banyak pembagiannya, termasuk juga itu hadis munkar. Baik. Fa'innahu mimma yuftaqaru ila ma'rifatihi jami'un nas illa nadir minal muhaddisin. Bahkan mengetahui derajat-derajat hadis itu, ya, sesuatu yang dibutuhkan, diketahui oleh semua orang, ya. Tetapi hanya sedikit saja
Ya, orang-orang yang ahli hadis, artinya sedikit saja orang yang mengetahuinya, hanya dari muhadisin, orang-orang yang memang di fan bidangnya hadis-hadis. Akan tapi orang awam kebanyakan tidak mengetahui. Maka keistimewaan apa nih yang saya masukkan dalam karangan kitab saya ini? Ya, di antaranya ini beliau sebutkan. Wa hadza ahammu ma yajibu al-i'tina'u bihi, dan ini adalah perkara yang wajib untuk diperhatikan. Maka Imam Nawawi rahimahullah di sini beliau mengutamakan al-ahammu alal muhim. Al-ahammu alal muhim. Ya. Jadi ada yang suatu perkara itu ada yang muhim, penting, ada juga yang aham. Itu yang lebih penting. Maka al-ahammu suatu yang lebih penting, aula lebih diutamakan daripada al-muhim yang penting. Wa ma yuhaqqiquhu at-talib min jihatil huffaz al-mutqinin. Dan perkara ini sesuatu yang dicapai oleh seseorang ya, dari al-huffaz al-mutqinin. Al-huffaz itu jamak dari hafiz ya, al-huffaz jamak daripada hafiz. Ulama mendefinisikan hafiz itu man ahata ya ilmahu bi mi'ati alfi hadis, orang yang ilmunya ya mencakup 100.000 hadis, disebutnya al-hafidh ya, 100.000 hadis. Matnan wa isnadan ya, bukan sekedar matan tapi dengan sanad-sanadnya juga. Masya Allah, dengan sanad-sanadnya juga. Wal a'immah al-hudzaqi al-mu'tamidin, kepada imam-imam yang cerdas. Wa adhammu ilaihi insyaallah jumalan minan nafais min ilmi hadis. Kemudian beliau menyebutkan fawaid-fawaid ya. Selain daripada darajatul hadis ada fawaid-fawaid, di antaranya adalah an-nafais min ilmi hadis. Perkara-perkara yang penting dari ilmu hadis. Imam Az-Zakaria Al-Ansari rahimahullah rahmatan wasi'ah menyebutkan kalau diitlakkan ya, kalau diitlakkan ilmu hadis, ada secara mutlak gitu ilmu hadis dalam kitab, fal muradu ilmu hadis dirayah, maka dimaksud itu adalah ilmu hadis secara dirayah ya. Jadi dalam mustalah hadis ya, kita pernah pelajari bahwa ilmu hadis itu dibagi menjadi dua, riwayah dan dirayah. Kalau secara mutlak maka kalimat ilmu hadis itu fal muradu ilmu hadis dirayah. Itu perkataan Syekh Zakaria Al-Ansari rahimahullah rahmatan wasi'ah. Baik. Wad daqa'iq al-fiqh. Kemudian perkara-perkara yang daqiq ya, dalam penting dari faedah ilmu fiqih. Faedah ilmu fikih. Ilmu fikih sangat penting sekali ya, ilmu fikih sangat penting sekali. Salah satu ulama mengatakan di antara sesuatu perkara yang menunjukkan bahwa perkara itu adalah utama itu kebutuhan orang-orang terhadap ilmu tersebut ya. Maka kita tahu ilmu fikih itu dibutuhkan oleh semua orang dan berhubungan dengan muamalah. Berhubungan dengan muamalah dan ibadat yang hari-hari kita kerjakan. Wa muhimmatil qawaid, dan kaidah yang penting. Kemudian wariyadhatin nufus. Di situ beliau juga akan memasukkan faidah-faidah tentang mentazkiyah, riyadhah, melatih jiwa kita ya. Jadi mentazkiyah jiwa kita. Jadi jiwa kita ini fa'alhamaha ujuraha wa taqwa. Ya, nafas jiwa kita ini ya, ada ketakwaannya, ada juga kefujurannya ya. Maka kalau kita tidak membiasakan tazkiyatun nafas ya,
membersihkan diri kita ya, dari hal-hal yang tidak baik berpengaruh kepada ibadah kita. Jadi ada istilah namanya at-takhliyah qabla at-tahliyah. Kaidah tazkiyatun nafas ya. At-takhliyah qabla at-tahliyah. Membersihkan diri kita dari hal-hal yang buruk. Kemudian at-tahliyah. Menghiasi diri kita dengan hal-hal yang baik. Artinya ini adalah perhatian ulama tentang pentingnya kita mentazkiyatun nufus ya. Kenapa? Seseorang hanya mengumpulkan ilmu, tetapi dia tidak mentazkiyah diri dia, maka dapat kita temukan ya orang yang hafal hadis, hafal Quran, tapi masih ada sifat hasad dalam dirinya. Ya. Ada sifat sum'ah, ada sifat riya, ada sifat kibir, sombong. Ya. Itu dari mana? Karena tidak membiasakan diri dengan tazkiyatun nufus. Ya. Tidak membiasakan diri dengan tazkiyat. Qad aflaha man zakkaha. Kemudian wal adab allati tata'akkadu ma'rifatuha 'ala salikin. Kemudian beliau akan berikan kita faedah tentang faedah adab. Apa itu adab? Adab adalah jamak daripada adab. Ya. Itu sudah diresap dalam bahasa Indonesia ya. Adab, al-adab, jamak daripada adab. Apa sih adab? Itu kita sering dengar ya. Adab, Imam Qassalani mengatakan, definisi adab adalah ma yuhmadu qawlan wa fi'lan. Perkara yang dipuji. Ya. Baik berupa qawlan, perkataan, fi'lan maupun perbuatan. Sebagian lain mengatakan, definisi adab adalah al-akhidhu bimakarimil akhlak. Seorang yang menerapkan akhlak-akhlak yang baik pada dirinya. Sebagian lain mengatakan definisi adab adalah al-wuqufu ma'al hasanat wal i'radu 'anis sayyi'at. Jadi dia berdiri di atas kebaikan-kebaikan, mengerjakan kebaikan-kebaikan, wal i'rad, dan berpaling dari keburukan. Baik. Kemudian wa'adhkuru jami'a ma adhkuruhu muwaddihan bihaitsu yashuru fahmuhu 'ala al-'awam wal mutafaqqihin. Kemudian beliau menyebutkan ya, apa yang akan beliau sebutkan itu dengan dijelaskan di situ dengan sekiranya akan mudah dipahami baik untuk orang awam. Awam itu jamak ami ya. Awam jamak ami ya. Itu lawan daripada mutafaqih. Artinya kitab beliau ini ya mudah dipahami baik orang awam maupun orang yang faqih. Mutafaqih itu man lam yahsul minal fiqhi syai'an yahtadi bi ilal baqi. Itu awam ya. Wal mutafaqih al-akhizu lil fiqhi tadrijan wal muradu bi huna man irtaqa an maqamil awam kama yu'dzanu bil muqabalah fil kalam. Artinya orang yang belajar ilmu fiqih ya secara bertahap. Ataupun disebut juga dengan ulama pada umumnya ya. Jadi kalimat mutafaqih ini dalam syarah bisa bermakna seseorang yang belajar ilmu fikih secara bertahap, seseorang yang punya dasar ilmu fikih kemudian dia mengembangkannya dan terus belajar, ataupun mutafaqih di sini adalah ulama faqih secara khusus. Jadi kalau kita lihat teman-teman sahabat-sahabat kalau pernah membaca kitab-kitab Imam Nawawi rahimahullah yang lain, maka di antara keistimewaan kitab-kitab beliau itu ya, itu mudah ya. Mudah, kalimatnya mudah, kemudian suhulah ibaratnya itu mudah dan dipahami oleh orang awam maupun ahli fikih. Ya, khususnya kitab-kitab dasar, kitab Tibyan An-Nawawi,
Salah satu kitab yang dianjurkan dipelajari ya. Tibyan An-Nawawi, khususan bagi orang-orang yang sedang menghafal Quran, itu kitab sangat dianjurkan untuk dibaca. Alhamdulillah ketika kita di Madinah kita mengkaji kitab Tibyan Imam Nawawi, dan di Indonesia pun kita mengajarkannya karena sangat penting sekali. Masya Allah, ini kalau kita lihat termasuk keistimewaan Imam Nawawi ya, keistimewaan Imam Nawawi rahimahullah rahmatan wasiyah. Kalau kita lihat kitab beliau dalam fan yang berbeda-beda ya, itu makbul, artinya diterima. Hadis dasar Arba'in Nawawi. Ya. Kemudian masuk ke atasnya Riyadus Salihin. Ya. Kemudian ke atasnya lagi Al-Minhaj ya. Syarah Muslim Al-Hajjaj, syarah Sahih Muslim. Dalam mustalah hadis ya, di Madinah pelajari ya. Tadrib tapi ya, syarah pada tafrib beliau. Kemudian dalam adab al-adhkar, tibyan, dalam ilmu fikih ya, banyak ya. Muhazzab, Majmu' Syarah Muhazzab, kemudian Raudatul Talibin dan yang lain. Ini salah satu keistimewaan Imam Nawawi rahimahullah rahmatan wasiyah. Baik. Kemudian beliau masuk ke dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qad rawaina fi sahih Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala. Kemudian ini digarisi ya, kalimat rawaina digarisi ya, kalimat rawaina digarisi. Dhabatahu al-Kazuruni fi syarh al-Bainawi bil bina' lil maf'ul mukhaffafan ay ruwiya lana. Jadi sedikit faedah dalam ilmu mustalah hadis. Dalam cetakan lain itu pakai ruwina ya. Artinya mabni majhul. Kemudian sebagian cetakan itu pakai rawaina. Apakah ada perbedaan? Ada ya. Kalau kita belajar ilmu mustalah hadis, ada perbedaan antara kalimat ruwina dan rawaina. Ya. Kemudian istilah ini ya, ulama guru kita katakan, antara ulama yang pertama kali memperkenalkannya dan mengamalkannya adalah Ibnu Salah ya. Ibnu Salah dalam kitab Ma'rifatul Ilmi Hadis ya. Yang kitab ini diringkas oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Al-Irsyad dan Takrib. Takrib yang disyarah menjadi tadrib. Ya. Apa perbedaannya? Perbedaannya kalau bidhamir ra, kalau ra-nya dhammah, ruwina ya. Artinya antara mutakallim, orang yang berbicara itu ya, ada jarak ya, tidak langsung didengar olehnya. Artinya istilah itu naqala lana syaikhuna, telah menukil kepada kami guru-guru kami sampai kepada kami. Tidak mendengar langsung. Adapun kalau rawaina itu langsung. Itu langsung. Ini sedikit faedah dalam ilmu mustalah hadis ya. Baik. Nabi fi sahih Muslim an Nabi radhiyallahu ta'ala anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man da'a ila huda kana lahu min al-ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a. Barang siapa yang mengajak kepada hudan, pada para kebaikan hidayah, kana lahu min al-ajri, maka dia mendapatkan pahala mithlu ujuri man, seperti pahala-pahala orang yang tabi'ahu, mengikutinya, la yanqusu dzalika, tidak mengurangi semua itu, min ujurihim,
dari pahala-pahala mereka. Allah. Ini sahabat semua. Ya. Ini satu keutamaan dakwah. Satu keutamaan ta'lim. Satu keutamaan mengajar. Ya. Seperti yang saya sampaikan kemarin di dalam muqaddimah. Ya. Di antara sebab yang disebutkan oleh Imam Ibnu Jama'ah dalam kitabnya Tazkiratus Sami, ilmu lebih utama daripada amal ibadah. Nafilah. Karena ilmu itu muta'addi. Ya. Ilmu itu muta'addi. Artinya manfaatnya kembali kepada dia dan orang lain. Seseorang yang belajar ilmu agama, dia akan dapat manfaat. Kemudian ketika dia mendakwahkannya, mengajarkannya kepada orang lain, maka orang lain pun dapat manfaat. Orang lain pun dapat manfaat. Dan pahalanya sangat besar sekali. Pahalanya sangat besar sekali. Supaya kita bayangkan. Ya. Rasulullah SAW di sini bersabda, dia akan mendapatkan pahala-pahala orang yang mengamalkan apa yang dia ajak. Ya, tidak mengurangi sedikit pun. Seorang guru mengajarkan Al-Fatihah kepada 10 anaknya. 10 murid. 10 sahabatnya. Maka selama 10 orang ini membaca Al-Fatihah, ya, sampai matinya mereka, dia dapat pahala. Dia dapat pahala. Nah, ini disebut dengan ilmu yang bermanfaat. Ya. Ilmu yang yuntafa'u bihi. Ilmu yang bermanfaat. Ini satu targhib. Ya, hadis targhib tentang ya, pentingnya mengajarkan ilmu yang sudah kita ketahui kepada orang lain. Begitu besarnya ya, begitu besarnya. Dan mengajak itu artinya maknanya yang umum ya. Apalagi sekarang dengan men-share itu mudah ya. Kalimat-kalimat baik, hadis-hadis nabawi, fadilah-fadilah. Ya. Ajak sahabat lain dengan hanya sekedar men-share saja. Ketika seseorang mengamalkannya, kita pun mendapatkan pahala. Baik. Fa'aradtu musa'adata ahlil khair bitasili tariqihi. Baik. Imam Nawawi rahimahullah, apa niat engkau ketika mengarang kitab ini? Maka di sini beliau menyebutkan untuk menolong ahlil khair, orang-orang baik, untuk memudahkan jalannya. Yang saya sampaikan, ketika kita mengarang, membuat suatu karya, apa nih niatnya? Innamal a'malu binniyat. Jangan sampai mengarang hanya untuk syuhrah. Nulis status untuk apa? Jangan sampai untuk terkenal, untuk apa? Untuk menolong. Menolong orang lain. Tarju bihi ayanfa'atu laba wal ajra wal qabula was sawaba. Yang memberikan manfaat kepada orang lain. Wal isyarah ilaih. Dan menunjukkan kepadanya. Wa idah sulukihi wad dalalati alaih. Dan menunjukkan jalan yang betul. Wa adkuru fi awal kitab fusulan muhimmah. Kemudian aku menyebutkan di awal kitab fasal-fasal ya, yang penting yahtaju ilaiha sahibu hadzal kitab. Yang dibutuhkan oleh pemilik kitab ini. Guru saya, Masya Allah beliau sampaikan, Imam Nawawi rahimahullah, ketika menyebutkan kalimat sahib. Sahib itu sahabat ya. Sahibu hadzal kitab, sahabat kitab ini. Jadi pesan tersirat beliau yang disampaikan guru saya, Jazakallahu taala. Bagaimana seseorang menjadikan kitab Al-Adhkar ini sahib. Itu sahib sahabat. Seseorang tidak disebut dengan sahabat kecuali dia senantiasa bersama dia, gitu kan? Masya Allah. Jadi Imam Nawawi rahimahullah berpesan secara tersirat kepada kita, jadikanlah kitab ini ya, seperti sahabatmu. Nanti di akhir kitab beliau akan di akhir mukadimah ini beliau akan menyebutkan bahwa beliau berharap kitab ini menjadi omdah ya, jadi pegangan untuk orang-orang mu'tamad ya, diakui. Itu secara tertulis, tapi secara tersirat di sini kalimat sahib menunjukkan bahwa beliau berharap agar kita menjadikan kitab Al-Adhkar ini sebagai sahabat kita. Kita baca, kita ulang, kita amalkan, kita sampaikan. Wa ghairihi minal mu'tanin, dan selainnya dari orang-orang perhatikan. Wa idza kana fi sahaba
Kemudian manhaj beliau juga yang lain, wa idza kana fi sahaba man laisa masyhuran 'inda man la ya'tani bil ilmi. Apabila ada hadis-hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang tidak begitu terkenal, ya, kecuali orang-orang yang ahli, orang-orang yang takhasis dalam ilmu, riwayat biasanya kenal nama-nama sahabat. Tapi bagi orang awam mungkin tidak mengenal semua nama sahabat, masuk kita ya. Maka nabbahtu alaihi, maka aku akan berikan peringatan kepada dia, berjelas faqultu rawaina an fulan, aku meriwayatkannya dari fulan as-sahabi, yang dia itu adalah sahabat. Untuk apa? Li'alla yasyuk fi suhbatihi, supaya tidak syak, ya, tidak ragu dengan status dia itu adalah seorang sahabat. Statusnya seorang sahabat. Seperti sahabat adalah, ya, harus hafal ya. Sering dengar kata sahabat. Man ijtama'a mu'minan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam walau lahzah famata 'alal iman wa illam yarahu. Ya. Pertama ijtima' bersama Nabi, berkumpul bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Walau lahzah wa mata 'alal iman. Jadi bertemu Nabi dalam keadaan iman, kemudian meninggal dalam keadaan iman, ya, wa illam yarahu, meskipun tidak melihat. Seperti Ibnu Ummi Maktum ya, tidak bisa melihat Nabi tapi bertemu dengan Nabi. Ya. Banyak khadram ya disebutnya ya. Ya beriman pada zaman Nabi tapi tidak bertemu dengan Nabi, maka bukan sahabat ya. Bukan sahabat. Wa aqtasiru fi hadzal kitab 'ala al-ahadits allati fil kutub al-masyhurah allati hiya usulul Islam wa hiya khamsah. Kemudian manhaj beliau, aku meringkas dalam kitab ini ke atas hadis-hadis di kitab-kitab yang masyhur yang menjadi usul Islam ya. Di pondasi-pondasi Islam, wa hiya khamsah, itu ada 5. Pertama Sahih Bukhari, wa Sahih Muslim, wa Sunan Abi Dawud, wa Tirmizi ya, wa Sunan wa Nasa'i, Nasa'i. Baik. Kemudian manhaj beliau yang berikutnya adalah sekarang masdar ya, dari mana beliau maraji, dari mana beliau mengambil hadis-hadis yang ada dalam kitab Al-Adhkar. Juga kita dalam menulis karya kita kan referensi ketika kita mengarang kitab ini dari mana, gitu kan. Masya Allah ya, Imam Nawawi rahimahullah ini baru muqaddimah saja sudah banyak memberikan kita faidah ilmu ya. Di antaranya ilmu mengarang ya. Jadi sangat penting bagi seseorang mengarang kitab, dia menyebutkan nih referensi kita mengarang kitab ini dari mana. Maka boleh disebutkan beliau mengambil dari hadis-hadis ya. Hadis-hadis yang ada dari kitab-kitab masyhur yang 5, jadi usul Islam, fondasi-fondasi Islam. Mungkin ada pertanyaan ya, ketika mengkaji ini saya bertanya kepada guru saya kan, kenapa di sini bukan kutubus sittah gitu, kitab yang 6 disebutkan hanya usul al-khamsah ya, bisa digaris ini ya, usul al-khamsah wa hiya khamsah, usul Islam wa hiya khamsah. Saya tanyakan langsung, beliau hanya menjawab ya karena itu manhajnya Imam Nawawi rahimahullah, hanya dari kitab itu saja. Kemudian ada salah seorang ulama ketika membahas kalimat ini, beliau disebutkan ya. Jadi sebelum zaman Imam Nawawi rahimahullah, ini diriwayatkan oleh Al-Hafidz As-Salafi, disebutkan ulama itu ittifaq ya tentang keutamaan kitab yang 5 yang ini. Kitab yang 5 ini. Kitab yang 5 ini. Syarqan wa gharban, timur dan barat. Dan tidak menggabungkan Sunan Ibnu Majah kepada 5 ini ya, yang terkenal sekarang disebut dengan kutub sittah ya. Kutub sittah. Kemudian ulama pertama yang memasukkan
memasukkan kitab Sunan Ibnu Majah ke dalam Kutubus Sittah, ya, itu Al-Hafiz Abul Fadl Muhammad bin Tahir Al-Qaisarani Al-Maqdisi. Ya. Itu ulama yang pertama memasukkan kitab Sunan Ibnu Majah dalam 6 kitab fondasi Islam. 6 kitab dalam fondasi Islam. Kemudian terus berlanjut, ya, juga oleh Al-Hafiz Abdul Ghani Al-Maqdisi, ya, dalam kitabnya Al-Kamal fi Asma'i Ar-Rijal. Kemudian diikuti oleh juga dengan pengarang kitab Kutubul Atraf wa Asma' Ar-Rijal. Dan ulama-ulama mutaakhirin, ulama-ulama mutaakhirin. Ya. Kalau kita lebih baca dalam lagi, ya, Kutubus Sittah ini pun masih ada perbedaan pendapat, ya. Perbedaan pendapat, sebagian masukkan Muwatta, ya, daripada Sunan. Kenapa? Karena lebih utama. Terus sebagian lain tidak masukkan kitab Muwatta karena likasrati zawaidihi, karena banyak zawaidnya. Alat kitab al-khamsah memasukkan Sunan, wa inna ma qadama haula Sunan Ibnu Majah 'ala al-Muwatta li kasrati zawaidihi 'ala al-kutub al-khamsah bi khilafil Muwatta fa inna ahadithahu illa al-qalil minha mawjudan fil kutub al-khamsah fahaza huwa sabab fi 'addihim as-sadis Sunan Ibnu Majah dun al-Muwatta. Alim ulama, ya, mereka memasukkan Sunan Ibnu Majah, ya, dibandingkan kitab Muwatta karena banyak zawaidnya, ya, di atas kitab-kitab yang 5, berbeda dengan kitab Muwatta karena hadis-hadisnya itu sudah ada dalam kitab yang 5 tersebut. Maka ini adalah sebab dari mereka memasukkan kitab Sunan Ibnu Majah jadi kitab yang nomor 5 dunal Muwatta, tidak dengan kitab Malik al-Muwatta. Kemudian wa amal ajza' wal masanid falastu anqulu minha syai'an illa fi nadiril mawaqin. Adapun dari ajza' wal masanid aku tidak menukil kecuali sedikit. Baik, ajza' apa sih ajza', ya? Supaya sahabat-sahabat tahu. Ajza' adalah al-musannafat allati tusannafu, ya, fi babin wahid, kitab-kitab yang dikarang, ya, untuk satu bab, ya, seperti juz'u hadis man kadzaba alaihi muta'ammidan. Ya, satu kitab membahas tentang hadis ini, atau 40 hadis tentang jihad, ya, Imam Ibnu Mubarak. Itu sebenarnya ajza. Kemudian wal masanid, adapun masanid musnad, ya, jamak dari musnad, itu kitab yang hadis yang di situ tufradu fiha ahadits kulli sahabi al-hiddah. Jadi hadis-hadis yang itu diriwayatkan oleh per sahabat, gitu, Abu Hurairah. Hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Wala adhkuru minal usul masyhur aidan min ad-dhaif ila an-nadir ma baini dha'fi. Kemudian aku juga tidak menyebutkan dari kitab-kitab yang fondasi yang terkenal dari dhaif, ya, kecuali sangat sedikit disertai dengan penjelasan dhaifnya. Wa inna ma adhkuru fi as-sahih ghaliban. Kebanyakan aku menyebutkan hadis yang sahih. Falihaza arju an yakuna hadzal kitab aslan mu'tamadan. Nah, ini, ya, harapan beliau secara tertulis, aku berharap bahwa kitab ini menjadi kitab usul, ya, mu'tamad, yang diakui. Summa la adhkuru fil babi minal ahadits illa ma kanat dalalatuhu zahiratan fil masalah. Kemudian aku juga tidak menyebutkan dalam bab ini, dalam bab hadis-hadis, kecuali apa yang dalalahnya itu, penjelasannya itu sangat jelas. Jadi sharih, ya, sangat jelas fil masalah, di dalam masalah. Kemudian beliau menutup bab ini dengan doa. Baik, alhamdulillah telah kita selesaikan kajian dalam malam hari ini, kajian yang kedua. Bisa ditandai oleh sahabat, ya, al-majli balagha ila huna, balagha ila
Nah, sampai di sini kajian kita pada malam hari ini. Ini agak panjang, kemudian ke depannya mungkin kita bisa lebih ringkas lagi, Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Jazakumullahu khairan katsiran ala husnul istima' wal ihtimam lil ikhwan. Terima kasih banyak kepada sahabat-sahabat semua. Masya ada Akh Ramdhani, ada Akh Dawi Ramli, ada Akh Syukri, ada Akh Masud Badawi, ada Akh Agus Awaluddin, ada Akh Muhammad Ilham Al-Farisi, ada Akh Abu Faqih, kemudian sahabat-sahabat yang awal tadi masuk ya. Hafizakumullah wa ra'akum. Nashkurukum ghayata syukur ala husnil ihtima' wal hudur. Naltaqi bikum fi majlisin akhar insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Waalaikumsalam.